Oke, selamat pagi The City Light Purwokerto. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, karena luar biasa boleh dong kasih senyuman yang luar biasanya juga dong. Ke depan, belakang, samping, kanan, kiri, Bapak Ibu Bruensi semuanya yang sudah hadir di Sunday Service kita pada pagi hari ini. Saya Albert dan The City Light Purwokerto senang sekali nih bisa kembali menyapa Bapak Ibu Bruensi semuanya yang sudah hadir di The City Light Purwokerto pada pagi hari ini. Welcome, selamat datang untuk Anda semuanya, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang baru pertama kali hadir maupun Anda yang selalu hadir di The City Light Purwokerto. The City Light adalah sebuah komunitas gereja dan sebuah taman bermain rohani. Yang dimana di tempat ini kita tidak hanya mengeksplorasi kasih Tuhan, melainkan kita bersama-sama bertumbuh, belajar, dan bersama-sama mengenal satu-satunya pribadi yang luar biasa. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Bruensi semuanya nih, ngomong-ngomong soal gereja, mungkin beberapa dari kita pernah sering mendengar ya di luar sana ya, entah itu gereja spiritual, gereja liturgi, atau bahkan mungkin gereja rohani. Tapi saya pengen tanya nih ke Bapak Ibu Bruensi semuanya, pernah gak sih mendengar istilah gereja boneka? Nah, jadi istilah gereja boneka yang saya tahu ya Bapak Ibu ya, ini adalah sebuah kritik atau metafora bagi sebuah institusi gereja yang kehilangan otoritas spiritualnya. Jadi istilah gereja boneka ini di dalamnya itu terdiri dari orang-orang yang kepribadiannya itu gampang dihasut, gampang diatur oleh pihak luar Bapak Ibu ya. Dan saya harap kita semuanya sih nggak seperti itu ya. Karena di tempat ini seperti yang saya tadi udah bilang, kita semuanya akan bersama-sama meneladani kasih Tuhan. Dan justru itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini Bapak Ibu. Jadi selama 1 jam ke depan, selain kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama The City Light Band yang tentunya sudah mempersiapkan semuanya dari jauh-jauh hari Bapak Ibu ya. Untuk Sunday Service kita pagi hari ini, nanti kita juga akan bersama-sama mendengar pesan Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Jason Budi Prasetya. Boleh berikan aplaus untuk beliau. Dengan tema gereja boneka ya. Jadi ini tema yang pastinya akan sangat memberkati kita semuanya pada Sunday Service pagi hari ini Bapak Ibu ya. Jadi pastikan kita semuanya untuk bersuka cita bersama. Nanti kita juga akan menyanyikan beberapa lagu pujian bersama The City Light Band. Dan saya yakin kita semuanya gak sabar untuk memulai Sunday Service kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yusak and The City Light Band. Sungguh Engkaulah kota benteng perlindungan kami, gunung batu dan keselamatan kami. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Suara kita mau katakan Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama jalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidup
yakin Kau bersama. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang setia. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Oh, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang
Sebelum Bapak Ibu Saudara-saudara duduk, kita berikan aplaus untuk diri Anda semua. Untuk rekan saya Yusak. Saya selalu senang sekali kalau Yusak memimpin nyanyi. Karena mendatangkan hadirat Tuhan di antara kita semua. Jadi sekali lagi berikan aplaus untuk Yusak. Alright, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, silakan duduk. Saya tebak Bapak Ibu Saudara-saudara yang di bawah jarang ketemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di atas. Yang di atas ternyata juga penuh sekali. Jadi pagi hari ini yang di bawah harus menyapa yang di atas. Halo yang di atas, 1, 2, 3. Tertawa buat yang di atas, ha. Yang di atas jawab, kami oke, baik-baik. Bagaimana kabar yang di bawah? Sudah terima MBG? Oke, jadi 1 minggu sekali kita semua pengikut Tuhan Yesus yang Kristen dan yang bukan Kristen berkumpul. Bapak Ibu Saudara-saudara perlu mengambil waktu untuk sapa-sapaan. Karena itu menolong kita semua untuk melihat bahwa dalam kehidupan ini kita tidak sendirian. Tuhan menyertai, tapi juga Tuhan mengirimkan orang-orang yang bersama-sama mengikut Tuhan Yesus yang ada di kota Purwokerto ini. Jadi semua sehat-sehat ya. Jadi tema pagi hari ini saya beri tema Gereja Boneka, bukan istana boneka ya, Gereja Boneka. Ada satu desa namanya Nagoro di pegunungan Shikoku di Jepang. Dulu penduduknya 300-an lebih. Hari ini tinggal belasan, paling banyak puluhan, 20-30. Jadi desa yang begitu indah, yang dulunya ramai karena penduduknya kemudian pindah keluar kota, ada yang meninggal, jadi sepi. Kemudian ada seorang seniman, pembuat boneka, namanya Tsukimi Ayano. Dia mulai bikin boneka seukuran manusia. Dan semua penduduk Nagoro yang pernah dia kenal, yang ada datanya di desa, dia catat, dia bikin boneka untuk setiap penduduk yang pernah hidup di desa tersebut, yang pernah tinggal di desa tersebut. Dan kemudian dia taruh boneka di kelas. Jadi kelas-kelas sekolah di Nagoro penuh dengan boneka seukuran manusia. Students yang pernah belajar di kelas tersebut, di taman bermain, di pinggir jalan, di peternakan, di halte bis, ada orang-orang tua yang pernah ada di kota tersebut, yang sudah meninggal, yang pakai kursi roda, semuanya dibikinin boneka seukuran manusia di desa Nagoro ini. Jadi desa ini ternyata tetap penuh dengan boneka, jumlahnya 300 lebih, plus puluhan orang yang masih hidup hari ini. Tetapi meskipun penuh dengan boneka yang kelihatannya hidup, desa ini tidak ada kehidupan. Jadi meskipun penuh, kelihatannya hidup, tapi desa ini tidak punya kehidupan. Jadi saya perlu tanya kepada pagi hari ini kepada kita semua. Pagi hari ini kita kelihatannya penuh. Atas dan bawah kelihatannya penuh. Apakah gereja ini sudah menjadi gereja boneka yang penuh, tapi tidak punya kehidupan? Nah tadi Albert di awal sudah mencoba khotbah dia. Jadi sebetulnya dia sudah menyimpulkan khotbah hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sebetulnya setelah dengar dia bisa langsung pulang tadi. Cuma belum terima doa berkat ya Albert ya. Jadi gereja bisa kelihatan hidup, tapi jangan-jangan kita sudah kehilangan kehidupan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudara adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, apapun agamanya, gereja itu bukan bangunan, bukan tempat duduk, tetapi gereja adalah diri kita sendiri. Saya ini apakah boneka? Boneka pemerintah, bonekanya senior, bonekanya bapak gereja, atau bahkan Anda dan saya bonekanya Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memperlakukan kita sebagai boneka, Dia mengajak kita semua menjadi sahabatnya. Nah ada satu pengikut Tuhan Yesus namanya Petrus, dia pernah ikut Tuhan selama 3,5 tahun.
Dia kemudian di akhir hidupnya, dia sudah tua, dia sudah senior, dia menuliskan kalimat ini. Ini orang yang pernah menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Dia pernah meragukan apakah Tuhan Yesus betul-betul Tuhan yang bisa diikuti. Dia pernah meragukan apakah Tuhan itu betul Tuhan yang bisa diandalkan dalam setiap waktu. Dan di usia tuanya, setelah dia menyaksikan Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan kemudian mengajak dia makan pagi di pantai dan kemudian mengutus dia lagi. Orang yang habis menyangkali harusnya diomelin, ternyata diberikan kepercayaan untuk mendirikan gereja Tuhan. Dan di usia senior dia kemudian berkata seperti ini kepada semua pendengarnya dan kepada kita semua hari ini. Dan datanglah kepadanya. Nyanyi huruf besar. Dia lagi ngomong tentang Tuhan kita semua. Batu yang hidup itu, tapi batu yang hidup itu dibuang oleh manusia. Tapi meskipun dibuang oleh manusia, dia dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan kemudian dia kasih pesan kepada kita semua pendengar dan pembacanya. Dan biarlah kamu juga, Anda dan saya, juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus, persembahan kita, ibadah kita berkenan kepada Allah. Nah, saya jarang-jarang bacain ayat Alkitab ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara perlu bersyukur kalau hari ini saya tampilin ayat Alkitab dan saya bacakan kata per kata. Katakan puji Tuhan. Alright. Oke. Jadi saya mau kasih prinsip yang pertama ya. Rumah Tuhan itu jadi hidup karena orang-orangnya. Rumah Tuhan jadi hidup karena orang-orangnya, bukan karena bangunannya, bukan karena air conditioner, bukan karena sound system, bukan karena lighting, bukan karena dekorasi yang sudah berapa bulan belum diganti ini, tetapi karena orang-orangnya. Tetapi orang-orang seperti apa yang membuat rumah Tuhan jadi hidup? Menurut Petrus, adalah orang-orang yang datang kepada batu yang hidup yang pertama itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita perlu tanya kepada diri kita sendiri sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah datang, Tuhan sudah undang kita pagi hari ini. Setiap kali kita datang ke rumah Tuhan, ke gereja, kita datangnya kepada siapa? Apakah kita datang untuk mencari lagu tertentu? Apakah kita datang untuk mencari khotbah tertentu? Apakah kita datang untuk mendengarkan hal-hal yang kita suka dengar? Menurut Petrus, Anda dan saya perlu merespon undangan Tuhan dengan datang kepada Tuhan Yesus. Kita mengikut Tuhan Yesus sekali lagi. Kita bukan mengikut senior, kita bukan mengikut tokoh karismatik tertentu yang naik turun surga neraka. Kita bukan ikut bapak gereja tertentu. Kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus sudah mengundang kita semua. Come to me, datanglah. Siapapun yang letih lesu, yang berbeban berat, yang punya mimpi, yang punya pergumulan dalam kehidupan ini, datanglah kepadaku. Jadi setelah datang kepada Yesus, kemudian menjadi hidup kita. Jadi yang menghidupkan Anda dan saya bukan sekali lagi ruangannya, tetapi datang kepada Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Kalau kita menjadi hidup, maka kemudian kita membuat rumahnya hidup. Kenapa rumah ini tidak hidup? Kenapa keluarga Anda tidak hidup? Kenapa pernikahan Anda tidak hidup? Kalau pengikut Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita diajarin. Jangan-jangan kita tidak pernah datang kepada Tuhan Yesus. Kita yang punya pergumulan dalam rumah tangga, Anda bilangnya kepada istri bilang apa? Dengerin tuh pendeta itu bilang seperti ini. Dengerin tuh seminar keluarga itu bilang seperti ini. Jadi kita tidak datang kepada Tuhan Yesus, kita datangnya kepada seminar keluarga. Kepada pendeta tertentu yang ngomongin seperti ini. Yang membuat kita hidup, rumah tangga kita hidup, gereja hidup, pekerjaan hidup, bisnis hidup, adalah pada saat Anda datang kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi hidup dan kemudian kita membuat rumahnya hidup. Jadi gereja tidak mati pada saat orang berhenti ke gereja. Gereja mulai mati pada saat orang yang ke gereja berhenti datang kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda dan saya mulai komplain, mulai kritik, mulai konflik antara kita semua, gara-gara hutang tidak dibayar. Anda dan saya tahu gereja mulai mati
Karena kita datang ke gereja bukan datang kepada Tuhan Yesus, tapi karena kita mau pinjam uang. Gereja mulai mati pada saat kita mulai melihat ini semuanya jelek. Ini sudah kuno. Ini terlalu kontroversial. Ini menyesatkan. Ini tidak pakai ayat Alkitab. Ini terlalu banyak Alkitab. Gereja mulai mati kalau orang yang ke gereja berhenti datang kepada Tuhan Yesus. Jadi ajakan saya pagi hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara adalah orang-orang yang sudah mencoba datang kepada Tuhan Yesus, Anda mulai mengalami seperti apa orang yang hidup yang menyambut. Orang yang mengajar di sekolah minggu, di remaja, yang seperti saya ini. Berkhotbah, orang yang mendoakan satu dengan yang lainnya. Apakah doa Anda perlu bahasanya bagus? Nggak perlu, kadang-kadang cuma perlu ngomong, saya doakan kamu. Saya nggak bisa ngomong di depanmu, tapi saya selalu ingat wajahmu dan saya doakan kamu. Itu sudah memberikan kehidupan. Orang yang melayani, orang yang mengasihi. Jadi yang pertama, rumah Tuhan dibangun oleh orang-orang yang datang kepada Tuhan. Rumah Tuhan jadi hidup karena ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Yang kedua, rumah Tuhan dibangun gak bisa oleh pendeta sendirian, oleh pemimpin pujian sendirian, oleh worship team sendirian. Rumah Tuhan dibangun bersama-sama. Dalam suratnya, Petrus kemudian berkata seperti ini, biarlah kamu juga dipergunakan, Jadi kita ini bukan kontraktor rumah Tuhan. Kita ini bahan bangunan rumah Tuhan. Kita ini materialnya rumah Tuhan. Tuhan yang bangun, bukan saya yang bangun. Bukan Anda dan saya yang bangun. Tuhan yang bangun. Materialnya mau nggak disusun, mau nggak dibentuk oleh Tuhan yang bangun. Jadi Tuhan sedang bangun kita menjadi gerejanya, bukan kita yang sedang bangun gereja Tuhan. Kita seringkali pikir, kalau kita tidak datang, kalau saya tidak ke Purwokerto, kalau saya tidak berkhotbah di tempat ini, waduh rumah Tuhan sedang runtuh. Tetapi pagi hari ini kita semua perlu sama-sama menyadari. Pada saat saya melayani hari ini, saya yang sedang dibentuk. Pada saat Bapak Ibu Saudara-saudara datang ke gereja, kita yang sama-sama sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi gerejanya, bukan kita yang sedang membangun gereja Tuhan. Jadi pada saat saya melayani, saya tuh sedang dipermak, dikikis, dibersihkan oleh Tuhan. Dan saya juga disatukan dengan orang lain. Makanya pada saat kita datang ke gereja, kita nggak pernah bilang seperti ini, untung ya ada saya di gereja ini. Tuhan untung karena ada saya di gereja ini. Gereja yang butuh saya. Ada banyak tokoh Alkitab bahkan membuka pendiri gereja, 7 gereja hebat di Turki. Namanya Rasul Paulus. Dia mendirikan gereja Efesus, Pergamum dan sebagainya, 7 gereja. Tapi tutup semua hari ini. Gereja-gereja di Turki, tinggal batu nisannya. Bahkan Turki jadi pusat, salah satu pusat Islam yang mayoritas hebat di dunia ini. Kekaisarannya, budayanya mendunia. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara melihat banyak nilai-nilai Muslim modern, Turki yang memberikan pengaruh hebat. Apakah gereja butuh Paulus? Apakah gereja butuh Rasul Petrus? Apakah gereja butuh saya? Enggak sebetulnya. Jadi bukan gereja butuh saya, Tuhan untung karena saya, tetapi karena pada saat saya melayani, saya dibentuk oleh Tuhan. Karakternya dan berbagai macam hal-hal yang Tuhan mau tingkatkan dalam kehidupan ini. Jadi kenapa pelayanan seringkali tidak nyaman? Kita bilang males saya melayani. Kenapa nggak nyaman? Karena dari saya harus ketemu orang yang beda sama kita, cara ngomongnya, cara pikirnya. Kadang kita punya ide nggak dipakai. Kadang-kadang bahkan seringkali kita tidak dapat posisi yang kita mau. Kita sudah memberikan banyak sekali fungsi di gereja ini tidak dihargai. Jadi pada saat kita melayani, kita sendiri yang dibentuk. Kita bekerja sama dengan orang-orang yang kemudian mencela, yang membuat kita harus tahan diri. Jadi pelayanan membuat kita sendiri yang dibentuk. Dan di gereja, di rumah Tuhan tidak ada peran kecil, yang ada adalah kasih yang besar. Rasul Paulus pernah
kasih analogi ya, gereja itu seperti tubuh Kristus. Ada yang memainkan fungsi sebagai mata, sebagai tangan, sebagai otak, sebagai jantung. Anda masih ingat gereja ini memainkan fungsi apa dalam tubuh Kristus? Ada yang ingat? Anus. Ya. Ada yang suka pamer anusnya? Nggak ada. Itu salah satu organ tubuh yang sangat vital, tapi kita tidak pernah pamer-pamerkan. Kita membanggakan otak kita yang jenius. Kita membanggakan jantung kita yang detakannya itu normal, seperti olahragawan. Bahkan sanggup naik gunung tanpa kehabisan nafas. Tapi jarang dari kita membanggakan anus kita. Tapi tanpa anus yang mampet membuat seluruh tubuh berantakan. Jadi kalau Anda lihat tubuh kita sendiri, nggak ada peran yang kecil. Yang ada adalah kasih yang besar. Kalau jantung tidak mengasihi seluruh tubuh, mata tidak mengasihi seluruh tubuh, anus tidak mengasihi seluruh tubuh berantakan. Jadi di rumah Tuhan ini, di gereja ini, Tuhan nggak cari penonton, Tuhan mencari orang yang mau ambil bagian. Apa bagian kita masing-masing? Ada yang bagiannya itu melayani, ada yang bagiannya berdoa, ada yang bagiannya mengajar sekolah minggu, ada yang bagiannya menyambut anak-anak sekolah minggu. Jadi kita ada di rumah Tuhan dibangun oleh kita semua. Yang ketiga, kasih itu selalu membangun ruang bagi orang berikutnya. Jadi Petrus kemudian melanjutkan kalimat ini ya. Datanglah kepada Tuhan yang memang dibuang oleh manusia, tapi dipilih oleh Allah. Siapa yang dibuang oleh manusia? Tuhan Yesus. Jadi kalau kita dibuang oleh manusia, di label sesat dan sebagainya, Tuhan kita dibuang oleh manusia. Tapi dipilih oleh Allah. Jadi rumah Tuhan ternyata dimulai dari seseorang yang bahkan tidak punya tempat di antara manusia. Tuhan Yesus ditolak, Tuhan Yesus dibuang, Tuhan Yesus dianggap tidak layak. Tetapi orang yang tidak diberi tempat membangun rumah supaya orang lain dapat tempat. Tuhan Yesus gak punya tempat. Dia bangun gerejanya, rumah doa bagi segala bangsa supaya semua orang bisa datang punya tempat di hadapan Tuhan. Jadi gereja ini mengerjakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Kita bukan gereja cuma bagi orang Kristen. Kita gereja bagi siapapun yang mau ikut Tuhan Yesus, apapun agamanya. Karena di hadapan Tuhan, yang Muslim, yang Buddhis, yang Hindu, yang ateis bahkan, semua citranya Tuhan. Dan kalau Anda dan saya dipercaya untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus, menyediakan diri kita, gereja, sebagai tempat ibadah, ini adalah tempat ibadah siapapun bisa mengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih itu selalu membangun ruang bagi orang berikutnya. Nah pagi hari ini saya mulai akan ngomong tentang renovasi. Bangunan ini sudah lama sekali, bangunan ini sangat kuat, tapi bangunan ini perlu kita pikirkan untuk generasi selanjutnya yang lebih muda. Apakah mereka mau bersama-sama kita semua melanjutkan perjuangan, melanjutkan kabar baik Tuhan Yesus Kristus di kota Purwokerto ini. Jadi, tetapi saya mau kita mulai mikir pagi hari ini ya. Renovasi bukan tentang gedung, tapi tentang orang berikutnya. Mungkin orang itu belum lahir. Mungkin cicit kita. Mungkin cicitnya cucu kita. Mungkin hari ini orang tersebut masih benci gereja. Mungkin hari ini dia sedang putus asa. Tapi suatu hari orang berikutnya itu yang kita belum lihat wajahnya, belum tahu seperti apa modelnya, dia akan duduk di ruangan ini dan mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Ini gereja di Notre Dame, salah satu gereja terkenal sekali di dunia. Luasnya aja berapa ribu meter ini bangunan ini ya, di atas tanah 6 atau 7 hektar. Tahun 2019 terbakar
dalam 24 jam dana terkumpul 800 juta euro. Berapa itu? Berapa triliun ya? 800 juta euro dalam 24 jam. Pada saat orang-orang yang memberikan persembahan ditanya, kenapa kok kamu mau mengawetkan batu-batu gereja Notre Dame? Jawaban mereka seperti ini. Kami bukan mengawetkan batu. Kami memikirkan orang-orang yang setiap hari datang ke gereja ini. Mau turis, mau orang yang beribadah untuk berdoa. Untuk mendapatkan pengharapan. Untuk mendapatkan misi yang baru. Untuk disemangati, untuk disembuhkan. Jadi kami memikirkan orang-orang yang datang ke gereja ini. Dan kami mau orang-orang tersebut tetap untuk mendapatkan anugerah Tuhan melalui rumah Tuhan ini. Dalam 24 jam kemudian terkumpul dana 800 juta euro. Itu Notre Dame. Jadi pada saat kita mulai membicarakan tentang renovasi. Ini bukan soal gedungnya. Tapi tentang orang berikutnya. Di kelas Desa Nagoro, kelasnya penuh, tapi tidak ada kehidupan. Jadi hari ini, sekali lagi saya tanya, apakah kita hanya memenuhi ruang gereja? Bahkan bukan cuma ruang gereja ini, ruang gereja-gereja di Purwokerto yang buka-buka baru itu. Yang ternyata meskipun makin banyak gereja di Indonesia, jumlah orang Kristen menurun malah 3-6%. Aneh banget. Gereja makin bertambah, tetapi jumlah orang Kristen makin menurun di Indonesia ini. Jadi gereja mungkin penuh, tapi apakah ada kehidupan di gereja-gereja yang penuh tersebut? Ini foto ayah saya almarhum Pendeta Filipus. Saya foto ini di Bali 1 bulan sebelum beliau meninggal. Jadi pas banget dia lagi menatap ke laut, saya foto. 59 tahun yang lalu, dia datang ke Purwokerto dan mulai mendirikan gereja ini. Gereja terbentuk tahun 1967. 31 tahun yang lalu, STT Soteria terbentuk. Dia punya visi, punya mimpi, ada sekolah di mana orang-orang dari pelosok Indonesia. Makanya sampai hari ini juga masih banyak students dari pelosok Indonesia, ada di tengah-tengah kita semua. Ada yang lihat, jadi kalau Anda ada bersama-sama dengan students dari STT, ini orang-orang pelosok Indonesia ini. Tetapi yang ada dalam mimpi ayah saya almarhum, orang-orang ini dimanusiakan dengan nilai ajaran Tuhan Yesus. Dipersiapkan jadi pemimpin yang hatinya, pikirannya, hidupnya itu pusatnya pada anugerah kebenaran Tuhan Yesus. Dan kemudian punya dampak bagi dunia. Jadi beliau punya visi ya. Orang itu dimanusiakan, hidupnya diubah. Kemudian dunia diperkaya oleh nilai-nilai ajaran Tuhan Yesus. Kemudian di kota Purwokerto ini dia juga datang ke desa-desa, ke Majenang, ke Sidoarjo, ke Ketenger. Ada 30-an lebih mungkin gereja-gereja di cabang-cabang yang kemudian beliau dirikan. Tapi dia punya mimpi pada saat beliau dipercaya untuk membeli 1,5 hektar tanah di Ketenger. Dia punya mimpi akan ada sekolah dari TK, SD, SMP, SMA dan kemudian STT. SMA baru terbentuk 2026 ini. Sejak 3-4 tahun terakhir kita merencanakan dan baru minggu yang kemarin, Senin kemarin, tahun ajaran yang baru ada 16 students yang kemudian mulai bersekolah di SMA Soteria Mahardika. Ini bukan sekolah beasiswa, ini sekolah yang berkualitas di mana kita mau memperkenalkan budaya internasional di kota Purwokerto ini. Jadi visi atau mimpi yang kemudian dibayangkan 59 tahun yang lalu. Dan 30 tahun yang lalu, baru tahun ini 2026 tentang sekolah jadi kenyataan. Karena ada orang yang kemudian melihat, visi Pendeta Filipus almarhum harus dikerjakan, harus diteruskan. Visinya memuliakan Tuhan, perjalanannya memanusiakan manusia,
Tujuannya membuat dunia terus diperkaya dengan nilai-nilai ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata kasih Tuhan Yesus yang ada di hati ayah saya almarhum bisa melihat orang-orang yang belum ada. Dia nggak pernah melihat ini. Orang-orang seperti siapa ini? Dari STT ini ya, Ridwan. Kemudian siapa lagi, saya nggak lupa namanya. Nggak pernah lihat bahkan beberapa di antara kita. Dia nggak pernah lihat anaknya Christine. Dia nggak pernah lihat bahkan teman pacar anak saya Jul Brenda. Tetapi kasih Tuhan Yesus yang ada di hatinya bisa melihat orang yang belum ada. Orangnya pergi, visinya ternyata tetap berjalan. Jadi kalau Anda dan saya juga dikaruniai kasih anugerah Tuhan, kasih selalu melihat lebih jauh daripada umur kita sendiri. Jadi yang saya mulai share pagi hari ini adalah ini. Kita tidak sedang mau bangun untuk kita. Kita sedang mempersiapkan tempat untuk orang berikutnya. Kalau Tuhan memanggil Anda untuk melayani, Anda perlu merespon panggilan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada Anda kepercayaan mengelola berkat Tuhan, Anda perlu merespon undangan Tuhan untuk memberi. Anda mungkin diajak untuk memikirkan renovasi, memikirkan bangunan, memikirkan kontraktor, mungkin untuk memimpin tim pelayanan. Semua intinya sama, kita sedang kasih ruang untuk kehidupan baru. Kita tidak sedang membangun nama, kita sedang memberikan ruang untuk kehidupan baru. Jadi 59 tahun yang lalu, ada orang bikin ruang untuk kita. Bangun ruang untuk kita. Hari ini kita perlu buat ruang untuk orang berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya diberkati Tuhan hari ini. Diberikan banyak kepercayaan oleh Tuhan hari ini. Saya boneka, Anda boneka, atau kita orang yang datang kepada Tuhan yang hidup, menjadi hidup dan kemudian memberikan kehidupan. Jadi ajakan saya pagi hari ini, jangan cuma datang. Jadilah alasan gereja ini tetap hidup dan bukan menjadi gereja boneka. Jadilah alasan untuk gereja ini terus memberikan kehidupan dan mendatangkan kesejahteraan bagi siapapun yang ada di kota ini. Jadi pagi hari ini kita belajar 3 hal. Datang kepada Tuhan, ambil bagian di dalam rumah Tuhan. Buat ruang, karena hidup ini adalah kesempatan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, pagi hari ini kami semua diberikan kesempatan untuk hidup. Ada bayi yang baru di dalam kandungan ibu, bahkan belum sempat dilahirkan, tidak mendapat kesempatan untuk menghirup udara di luar kandungan ibunya. Ada beberapa di antara orang yang kami kenal yang hari ini stroke dalam usia masih muda dan kemudian berkata, saya ingin sekali melayani Tuhan, tapi tidak punya kesempatan. Ada orang yang menunda-nunda untuk datang kepada Tuhan dan memakai potensinya, kemampuannya, apa yang Tuhan karuniakan untuk mendatangkan kehidupan di rumah Tuhan. Ada berbagai macam situasi dan kondisi dan alasan yang kami punya dalam hidup ini. Tapi pagi hari ini kami bersama-sama mau membuka hati kami untuk diketuk oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan tidak pernah mendobrak hati kami. Tuhan mengetuk hati kami. Dan doa kami bersama-sama pagi hari ini, kiranya ketukan Tuhan yang lembut, ketukan yang keluar karena hati Tuhan yang penuh cinta, itu juga menggetarkan hati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Mari kita berdiri bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berat. Sekali lagi, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ada di antara kita yang mungkin usianya sudah senior. Lagu ini kita suka, orang-orang senior suka lagu ini. Saya sebetulnya kurang suka lagu ini. Tapi saya menyadari sekali, apa yang senior gak bisa lagi melayani Tuhan. Bisa. Anda bisa mengajak sesama senior untuk berdoa bersama. Jadi tim doa. Karena orang-orang muda seperti saya yang lebih muda kurang suka doa berlutut-berlutut gitu. Dengkul saya sakit. Tapi mungkin Anda yang senior bisa bersama-sama berdoa. 15 menit bersama, 30 menit bersama. Ada di antara kita yang bisa mengemudi. Kita bisa melayani menjemput anak-anak sekolah minggu. Mengantar siswa-siswa SMA. Ada di antara kita yang bisa menyanyi. Anda bisa ikut menyanyi. Ada yang bisa main musik, ada yang bisa menyambut tamu. Jadi hidup ini adalah kesempatan, akan tiba saatnya kita tidak lagi punya kesempatan. Jadi sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidup kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Tuhan, pakailah hidup kami selagi kami masih kuat. 7 hari Tuhan berikan kepada setiap kami. 6 hari kami bekerja. 6 hari kami diberikan kepercayaan Tuhan hari ini untuk mendapatkan gaji.
untuk mendapatkan pekerjaan. Dan di hari yang ke-7, apakah hari Minggu, apakah hari Rabu, apakah hari Jumat, kami akan memberikan 1 hari dalam 1 minggu untuk hidup kami dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan, mendatangkan kehidupan, membangun rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.